Kunjungan Jokowi ke Moskow hanya untuk menemui Presiden Putin. Pertemuan akan berlangsung di Kremlin pada 30 Juni, yaitu esok hari, dan pertemuan akan berlangsung singkat saja. Misi yang dibawa oleh Presiden Jokowi ke Rusia adalah punya harapan untuk berakhirnya operasi militer khusus Rusia di Ukraina ini segera berakhir. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis 30 Juni siang waktu setempat. Siang hari nanti di hari kelima kunjungan kerjanya ke luar negeri, Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Sebut Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Kamis 30 Juni. Sebelumnya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan menempuh perjalanan dengan kereta luar biasa selama 11 jam dari Ukraina menuju Polandia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di stasiun Przemyśl Główny di kota Przemyśl, Polandia, Kamis 30 Juni 2022 sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Dari stasiun Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan langsung menuju Bandar Udara Internasional Zaleszyonka, Polandia, dan langsung bertolak menuju ke Bandara Vnukovo 2 di Moskow, Rusia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 sekitar pukul 9 waktu setempat, sebut Biro Pers. Sebagai informasi, perbedaan waktu Indonesia dan Rusia adalah 4 jam. Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin merupakan bagian dari misi perdamaian. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo sebelumnya telah mengunjungi Ukraina. Dalam lawatannya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sempat melihat kota yang menjadi sasaran invasi Rusia. Selain itu, atas nama Indonesia, Ibu Iriana juga menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi Ukraina. Setelah dua agenda tersebut, Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Presiden Jokowi Rabu 29 Juni. Kepada Presiden Zelensky, Jokowi juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina, ujar Presiden Joko Widodo. Rusia makin bombardir Ukraina usai Jokowi bertemu Putin. Gubernur sebut pertempuran terus berlangsung. Pihak Rusia dikabarkan telah meningkatkan serangan di Ukraina pada Kamis 30 Juni 2022. Seusai Presiden RI Joko Widodo berkunjung, diketahui Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin setelah sebelumnya bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan Rusia terbaru ini terjadi setelah Presiden Jokowi berkunjung ke negara itu dan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi NATO di Madrid, Spanyol pada Rabu 29 Juni. Tapi peningkatan serangan Rusia itu tidak terjadi di kota Irpin, Ukraina Utara yang baru dikunjungi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, maupun di ibu kota Kiev sebagai lokasi pertemuan antara Presiden RI, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia melainkan meningkatkan serangannya di wilayah Ukraina Timur. Diberitakan Reuters, Rusia melanjutkan serangan di Ukraina Timur pada Kamis. Hal tersebut nyatanya terjadi setelah NATO juga mengecap Rusia sebagai ancaman langsung terbesar bagi keamanan Barat dan menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjata Ukraina yang terkepung. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka tengah berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk. Di kota tersebut terdapat sekitar 15.000 orang yang dilaporkan tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Sementara itu di wilayah Kherson, Ukraina Selatan, pasukan Ukraina dilaporkan tengah melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri. Hal ini dikatakan oleh Oleksiy Arestovych, penasihat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diposting online pada KTT pada hari Rabu yang didominasi oleh pembahasan invasi Rusia ke Ukraina dan pergolakan geopolitik yang disebabkannya. NATO diketahui telah mengundang Swedia dan Finlandia untuk bergabung menjadi anggota. NATO juga menjanjikan peningkatan 7 kali lipat dari tahun 2023 dalam pasukan tempur dalam siaga tinggi di sepanjang sisi timurnya. Sebagai reaksi, Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu bahwa Rusia akan menanggapi dengan cara yang sama jika NATO mengerahkan pasukan dan infrastruktur di Finlandia dan Swedia setelah mereka bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS itu.
Putin yang dikutip oleh kantor-kantor berita Rusia mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan bahwa ketegangan akan muncul dalam hubungan Moskow dengan Helsinki dan Stockholm setelah bergabung dengan NATO. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan akan ada lebih banyak pengerahan angkatan darat laut dan udara di seluruh Eropa dari Spanyol, di barat hingga Rumania dan Polandia yang berbatasan dengan Ukraina. Ini termasuk markas besar tentara permanen dengan batalion yang menyertainya di Polandia, penempatan penuh waktu pertama AS di pinggiran timur NATO. Inggris sendiri telah mengatakan akan memberikan tambahan 1 miliar pound, 1,2 miliar dolar AS dukungan militer ke Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara, kendaraan awak, dan peralatan perang elektronik baru. Ketika 30 pemimpin nasional NATO bertemu di Madrid, pasukan Rusia dilaporkan telah mengintensifkan serangan di Ukraina, termasuk serangan rudal dan penembakan di wilayah Mykolaiv, Ukraina Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskwa mengatakan pasukannya telah menghantam apa yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Di kota Lysychansk, pertempuran tanpa henti terjadi. Ini terjadi ketika pasukan Rusia tengah mencoba untuk merebut wilayah industri Donbas Timur atas nama proksi separatis. Donbas terdiri dari provinsi Donetsk dan Luhansk. Presiden Volodymyr Zelensky sekali lagi telah mengatakan kepada NATO bahwa pasukan Ukraina membutuhkan lebih banyak senjata dan uang dan lebih cepat untuk mengikis keunggulan besar Rusia dalam artileri dan daya tembak rudal, dan mengatakan ambisi Moskwa tidak berhenti di Ukraina. Invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari telah menghancurkan kota-kota, membunuh ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi. Rusia mengatakan sedang mengejar operasi militer khusus untuk menyingkirkan Ukraina dari nasionalis berbahaya. Di sisi lain, Ukraina dan Barat menuduh Rusia melakukan perampasan tanah bergaya kekaisaran tanpa alasan. Pejabat tinggi intelijen AS Avril Haines mengatakan pada Rabu bahwa skenario jangka pendek yang paling mungkin adalah konflik yang menggila di mana Moskwa hanya mendapatkan keuntungan tambahan, tetapi tidak ada terobosan bertujuannya untuk menguasai sebagian besar Ukraina. Pihak berwenang Ukraina melaporkan sedikitnya 18 orang tewas dan 36 lainnya hilang setelah rudal Rusia menghantam pusat perbelanjaan di kota Kremekuk, Ukraina Tengah. Dilansir dari Reuters Rabu 29 Juni, petugas pemadam kebakaran pada Selasa masih mencari korban yang tertimbun reruntuhan mal. Pihak Ukraina menyebutkan tak ada target militer di kawasan itu dan bahwa Rusia telah membunuh warga sipil secara sengaja di Kremekuk. Warga setempat Ludmila Mikhailas meyakini banyak korban yang tewas, hilang atau luka-luka. Perempuan 43 tahun itu mengaku sedang berada di dalam mal itu bersama suaminya ketika ledakan melempar tubuhnya. Saya terlempar dengan kepala di bawah dan serpihan mengenai badan saya. Seluruh temuan itu runtuh, kata dia saat dirawat di rumah sakit. Kerabat korban yang hilang berkumpul di hotel di seberang jalan dari lokasi kejadian. Orang-orang dewasa dan anak-anak beberapa sambil meneteskan air mata, menyalakan lilin dan meletakkan bunga sebagai penghormatan kepada mereka yang meninggal. Namun Rusia mengklaim pusat perbelanjaan itu kosong dan tidak digunakan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal mereka telah menghantam gudang penyimpanan senjata kiriman dari barat di sekitar lokasi. Ledakan yang memicu kebakaran yang kemudian merembet ke mal tersebut, kata dia dikutip dari Antara Rabu 29 Juni. Sementara di wilayah timur, Gubernur Dnipro Petrov mengatakan di Telegram bahwa Rusia menembakkan 6 rudal, 3 diantaranya ditembak jatuh. Infrastruktur kereta api dan sebuah kompleks industri hancur dan sebuah kantor penyedia jasa terbakar dalam serangan itu. Selain itu, Ukraina dan Rusia saling melemparkan tuduhan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Selasa 28 Juni. Sebelumnya di tengah kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana Jokowi beserta rombongan terbatas dilaporkan telah berangkat menuju Kiev di Ukraina menggunakan kereta pukul 21.15 waktu setempat.